Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita lagi di Senayan ya, tepatnya di Hotel Mulia ya. Jadi sekalian diundang dari tim Astra Unit Truck. Jadi untuk launch dan nampilin posisinya truk terbaru ya, yaitu unit Quester Euro 5 di sini unitnya GWE 410. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari spesifikasinya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama dari sisi spesifikasi ini unitnya dia pakai mesin GH11E 410 ES ya. Kalau untuk tipenya dia mesin diesel, injektor dengan 6 silinder, dia OHC ya. Terus kalau untuk isi silindernya di 10.837 liter. Untuk tenaganya output di 410 horsepower atau 308 kW di putaran 1800 rpm atau 415 PS teman-teman. Kalau untuk torsinya di 1990 Nm di putaran 950 sampai 1400 rpm atau 202 kgm. Untuk standar emisinya dia udah Euro 5 ya. Terus kalau untuk transmisi dia STO 2012 kecepatan overdrive. Untuk dirancang di torsi 2000 Nm ya, jumlah gigi 12, untuk majunya mundurnya 2. Dan dari sisi spesifikasi unit ini ada yang baru, yaitu di panel instrumen dan kemudi ya, roda kemudinya ataupun steeringnya. Nantinya untuk spesifikasi yang lainnya nanti kita tampilin ya teman-teman. Kalau untuk spesifikasi dari sisi unitnya ini kita lihat dulu dari sisi tampilan ya. Yang pertama dari sisi atas, dari paling atas itu nggak ada di area sun visornya, ada position lamp aja ya, 2 position lamp putih di atas. Terus ada tulisan stiker Quester Euro 5 dan ada blank spot mirror ya, blank spot mirror. Untuk spionnya di bagian sebelah kiri sana ada 2, di bagian sebelah kanan, bagian kemudi dia 1. Untuk wiper dia 3 kali wiper, 2 kali hand grip, ada tulisan Quester. Terus kalau untuk di bagian grill dia aksen chrome ya. Jadi ngotak ini, terus ada strip 3, posisinya dia chrome ya teman-teman. Ini untuk di bagian grill ya, bagian grill depan ada tulisannya Astra juga. Terus kalau untuk di bagian radiator dia udah pakai screen full sampai ke bagian bawah, pasang spring tuh pernya bagian bawah situ. Nah ini kalau untuk bagian pijakan ya, dia udah ada juga sini stiker biar keset ya, biar nggak licin. Terus ini untuk injakan. Nah, ini untuk injakan kalau misalnya untuk naik. Dan dari sisi lampu dia masih pakai halogen ya, masih pakai halogen. Untuk sen dia masih pakai bohlam ya teman-teman. Belum ada guardnya juga bagian sini. Nggak ada juga air scoopnya bagian sini. Nah, kita coba lihat di bagian sisi bagian dalam ya. Nih, bagian dalam. Jadi kalau untuk ngebuka bagian grillnya itu pakai tuasnya di bagian dalam unit teman-teman, nggak ada di luar. Nah untuk di bagian cover dia cuma dilengkapi satu pegas di bagian tengah. Terus di sini ada kunci untuk ngetil kabin. Nah di sini dia ada safety bar ya, ataupun roll bar, formasinya untuk safety pada saat memang amit-amit terjadinya insiden ya teman-teman. Jadi posisi kabinnya bisa mundur. Nah kalau untuk suspensi dari sisi kabinnya ada 2 ya teman-teman. Jadinya untuk spring, di sini untuk absorbernya ya. Jadi dia jelas ini pasti lebih nyaman. Dan lebih nyaman juga ya, harus diperhatiin juga ya. Untuk dari sisi mounting suspensinya juga harus diperhatiin. Sini untuk posisinya tangkinya ya, untuk posisinya wiper sini. Ini ada tampungan olinya juga di bagian situ ya. Nih kalau untuk bagian dalam tuh bagian radiatornya ya, di bagian bawah. Ini kita lihat bagian bawahnya. Untuk bagian bawah dia full ya, untuk engine cover dia full, dan dilengkapi stabilizer posisinya. Untuk chamber brake-nya di bagian atas dia tuh full ya, ada lubang di situ. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri dia nggak ada talang air ya, nggak ada talang air. Terus untuk dari sisi kaca dia modelnya fix di bagian belakang, cover plastik itu aja. Terus ada stiker Euro 5. Untuk handle-nya di sistemnya tekan, modelnya kunci kayak gini ya teman-teman.
Terus di sini masih ada kayak space ya, masih ada space sekitar 1 jari. Kalau untuk posisinya kaki injakan dia modelnya engsel ya, jadi dia lebih fleksibel untuk maju mundur. Untuk pijakannya ada 2 kali step di bagian luar, 1 step di bagian dalam. Oke, kalau untuk di bagian ban dia pakainya GT, profil bannya 11 R20. Nah, untuk posisi baut juga udah dilengkapi dari sisi ini ya, safety cover ya, sebagai indikator juga kalau misalnya penggunaan dari foot brake ya teman-teman. Nah, untuk di bagian til kabin dia ada posisi silinder di situ. Untuk posisinya engkolnya di bagian sini ya. Nih, kalau untuk kuncinya dia masih manual. Dan ini untuk selang brake-nya ya. Dia belum ada spiral guard juga. Di bagian sini tuh kelihatan ya. Tuh. Di kode engine-nya ya. Terus untuk di bagian dalam bawah kabin ya, lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi kalau kelihatannya di sini rendah, di sini itu dalam tuh. Sejauh jaraknya ya. Kalau untuk suspensi depan dia pakai 3 kali lip spring ya, 3 kali lip spring dengan shock absorber juga tuh. Oke, di bagian belakang kacanya modenya fix. Untuk brake cleanernya di bagian sebelah kiri dia masuk. Kalau untuk air cleanernya dia di bawah kabin ya teman-teman, modelnya di bawah kabin. Nih evacuator valve-nya tuh. Terus kalau untuk posisinya over fender, ini bagian bawah dia cuma ada kecil ya. Nih kalau untuk kepetnya nih plastik. Udah dipasang spotlight. Lanjut kita di bagian belakang. Ini untuk baterai ya. Baterai dia udah ada baterai isolator juga di bagian sini. Untuk lock baterainya dia pakai rubber kayak gini nih, klaimnya. Di bawahnya ada tangki angin. Terus ada stok ban bagian sini, ada tangki angin di sini juga. Udah dilengkapi safety bar juga ya. Tuh di bagian sebelah kanan. Wheel filternya bagian sini ya. Jadi dia ada side glassnya. Ini untuk bagian tengah. Tuh di bagian tengah. Tuh dia ada viste ya. Ada viste-nya di bagian sana. Ada tangki angin, drive shaft-nya. Tuh nyambung ke gardan tengah ya. Chamber brake-nya di bagian atas. Untuk ban bagian belakang dia pakainya GT 11 R20 juga. Nah, ini untuk tampilan dari sisi hubnya ya, bautnya. Udah dilengkapi juga safety cover juga sini tuh. Tuh plastiknya ya, cover. Nah, ini model spoke alias over fendernya sini ya teman-teman. Dipasang bracket di sini nih. Jadi dia dimonting ke frame. Oke, sama 11 R20. Untuk lampu di bagian belakang dia masih pakai bohlam ya, masih pakai bohlam. Tapi dia udah, kalau di wiring dia udah pasang cup gini ya, udah pasang cup. Tapi nggak full dia. Kalau untuk nih, kalau untuk posisinya di elektriknya di sebagian aja dipakai selasi ban, selotip. Ada tulisan UD truck. Terus ini ada tangki anginnya ya di bagian end frame nya. Ada spotlight juga. Nah, ini kalau untuk tampilan dari sisi axle paling bagian belakang ya. Nih dia ada viste, jadi dia nahannya ke situ ya, ke sasisnya. Nah, ini kalau untuk dari sisi platnya formasinya dari sisi belakang transmisi sampai ke N ini kalau untuk double platnya. Ini untuk gandengannya. Oke, kita lanjut di bagian sini ya nih, chamber brake nya bagian atas tuh, kelihatan nggak ya? Lip springnya kita coba lihat bagian sebelah sini ya. Ini kalau untuk dari sisi ban kanan, ini untuk tampilan lip springnya teman-teman, bagian belakang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nah, 9 dia. Itu jos ya gandengannya. Dari sini, dari sebelah kanannya tangki bahan bakar ya. Untuk dari sisi solar, kapasitas daripada solarnya ini di 315 ya. Dan nggak lupa juga kalau di Euro 5 dia ada tambahan AdBlue. Nah, tambahan AdBlue ini nih kuantiti daripada total AdBlue-nya ini tuh di 50 liter ya teman-teman. 50 liter dia nih untuk cairan AdBlue-nya. Jadi untuk emission reduction-nya lah, untuk ngurangin dari sisi emisi ya kalau udah Euro 5. Untuk muffler dia udah pasang cover ya, pelat, fleksibel muffler. Tapi di bagian turbo dia belum ada cover ya ternyata teman-teman. Dia cuma ada di bagian elbow atas aja, bagian intake dipasang plat. Tapi di bagian turbonya, housing, exhaust dia nggak ada. Ada juga posisinya wastu ya.
Ini lampu gandengannya. Ini untuk sebelah kanan ya. Modenya kabinnya di belakangnya modenya gini ya. Jadi ketutup 1 kali spion. Nah, ini kalau untuk di bagian handle-nya tekan kayak gini. Sama di bagian sebelah kiri ya, pakainya GT 11R20. Nih untuk step-stepnya. Nanti kita coba lihat bagian dalamnya seperti apa yuk. Nah, ini ya teman-teman, kalau untuk tampilan dari sisi interiornya kayak gini nih. Ini dari sisi steeringnya ya polos ya. Kalau untuk horornya bagian tengah ada tulisan UD. Ini 4 palang. Ini posisinya nih ya. Kalau untuk dari sisi sennya, lampu juga dari sisi sini untuk wiper ya, untuk wiper bagian sini nih teman-teman. Kalau pengen lihat untuk kisi-kisi AC-nya, ini untuk posisinya horn ya, kecil apa gede. Terus dia ada juga Ford driver ID-nya juga di sini. Ini untuk posisi lampu dari sisi panel ya. Kita lihat dulu. Ini untuk kuncinya ya, kuncinya kecil nih teman-teman, kayak gini. Tulisannya UD, terus tampilannya kayak gini nih. Tuh tampilannya ya, tampilan dari sisi panelnya. Oke ya teman-teman. Terus dari sisi audio dia dari sini ada tulisan UD, ada USB, ada auxiliary juga. Terus di bagian sini ya teman-teman, di bagian sini ada kisi AC-nya juga. Terus sini ada konsul-konsul. Terus di situ ada box laci 2 kali kisi-kisi AC. Itu untuk handle di bagian penumpang. Safety belt di bagian penumpang dia langsung ke sasis ya. Terus ke sasis modenya kayak gini teman-teman, safety beltnya. Ini ada untuk sleeper bagian belakang. Ada cup holder sini posisinya. Terus parking brake untuk trailer. Untuk lever transmisi dia high low. Jadi 66 ya, jadi 12. Ini untuk posisinya lampu trailer, rotary. Ini untuk daminya ya. 3 pedal. Untuk switch itunya apa namanya, bagian depan bagian sini ya teman-teman. Ini ya masih pakai engkol dia. Nih untuk adjustmentnya dia ada juga untuk weight. Dari sisi berat operator dia bisa sliding, retract. Ini untuk tampilan dari sisi porter seatnya. Tampilan belakang situ ada untuk gorden. Sini ada laci, itu ada speaker ya bagian sana. Nih teman-teman, bagian lampu cuma satu aja di bagian sini lampunya ya. Untuk sun visor di bagian sopir aja ya teman-teman, bagian penumpang belum ada tuh teman-teman. Jadi sekilas review unit Quastar GWE 410 6x4 traktor head di Senayan. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.